Tanam paksa atau dalam bahasa Belanda disebut kulturstelsel adalah sistem yang diterapkan penjajah Belanda agar dapat mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya di Hindia Belanda. Pada sistem ini, 20% atau 1/5 dari tanah pertanian dipaksa digunakan untuk menanam tanaman yang laku di pasar dunia atau untuk ekspor, dan di mana petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari. Hasil tanaman ini harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan sistem ini dikarenakan mengalami krisis keuangan akibat biaya besar yang harus dikeluarkan dalam mengatasi pemberontakan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Pemberontakan ini mengancam kekuasaan Belanda di Indonesia yang harus mendatangkan pasukan tambahan dari Eropa dan di pulau luar Jawa sebelum bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro. Besarnya beban keuangan pemerintah Belanda ini dapat diukur dari anggaran Hindia Belanda yang memiliki hutang sebesar 330 juta florin dan harus membayar bunga sebesar 2 juta florin setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Belanda di Eropa juga mengalami masalah keuangan akibat pemberontakan Belgia yang membuat lepasnya negara Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Raja William I kemudian memanggil Johannes van den Bosch pada tahun 1828 untuk mengatasi krisis ekonomi kerajaan Belanda. Johannes diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda yang baru dengan misi besar mengeksploitasi Jawa demi menyelamatkan kerajaan Belanda dari kebangkrutan. Pada bulan Januari 1830, Johannes pun tiba di Hindia Belanda dengan membawa rancangan kebijakan yang disebut kulturstelsel (sistem kultivasi). Melalui rancangan kebijakan buatannya, Johannes berniat menghapus sistem kebijakan liberal buatan Raffles yang bertumpu pada pajak tanah dan sewa tanah yang dianggap menyengsarakan masyarakat Hindia Belanda dengan sistem pajak berupa uang menjadi hasil tanaman laku, ekspor, dan sistem kerja. Aturan dalam sistem kultivasi rancangan Johannes van den Bosch atau tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Petani di Hindia Belanda yang memiliki tanah wajib menyediakan 20% dari tanah mereka untuk ditanami tanaman laku ekspor yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa tanaman laku ekspor sedang menjadi primadona di masa tersebut, antara lain teh, kopi, tebu, tarum atau nila. Hasil panen tersebut akan dibayar dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda dan akan diekspor ke Eropa. 2. Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman laku ekspor akan dibebaskan dari pajak karena sudah dianggap sebagai pengganti alat pembayaran pajak. 3. Petani di Hindia Belanda yang tidak memiliki tanah diwajibkan mengganti bentuk pajak dengan bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan pemerintah Hindia Belanda. 4. Waktu pengerjaan tanaman laku ekspor hanya berlangsung selama kurang lebih 3 bulan sejak awal pengerjaan. 5. Bila ada kelebihan hasil dari produksi tanaman laku ekspor yang berada di luar ketentuan pemerintah Hindia Belanda, maka hasil tersebut akan diserahkan
pada masyarakat Hindia Belanda. 6. Kerugian gagal panen akibat bencana alam atau tanaman terserang hama akan ditanggung pemerintah Hindia Belanda. 7. Pelaksanaan sistem ini diserahkan dan diawasi oleh kepala desa, sementara pemerintah Hindia Belanda hanya akan mengawasi bagian kontrol panen dan transportasi. Agar semua proses berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda. Penyimpangan tanam paksa. Karena mengalami banyak penyimpangan dan yang malah membuat masyarakat Hindia Belanda semakin sengsara, sehingga para sejarawan menyebutnya sebagai sistem tanam paksa. Seluruh wilayah pertanian pada akhirnya wajib ditanami tanaman laku ekspor, dan para petani yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja selama setahun penuh. Sementara dalam proses panen, pemerintah Hindia Belanda sama sekali tidak mengembalikan kelebihan hasil panen, dan kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab petani. Dampak kultur stelsel bagi bangsa Indonesia. 1. Rakyat makin miskin karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. 2. Sawah dan ladang menjadi terlantar karena kewajiban kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. 3. Beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung resiko apabila panen gagal. 4. Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. 5. Bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Dampak lainnya adalah pekerjaan wajib merupakan beban berat bagi penduduk desa, terutama dilakukan dalam bentuk pekerjaan rodi, baik untuk pemerintahan kolonial maupun untuk kepala-kepala melakukan pekerjaan wajib, seperti menanam, memotong, mengangkut tebu ke pabrik gula, dan bekerja di pabrik-pabrik itu sendiri. Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali mengganggu kegiatan penanaman padi. Persiapan lahan untuk menanam kopi biasanya berbenturan dengan penanaman padi. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang sangat besar sehingga memberatkan petani. Budidaya tebu dan nila menggunakan sebagian besar tanah sawah pertanian atau petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Kemudian, pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipat gandakan kebutuhan akan hewan ternak petani, tidak hanya untuk pekerjaan di ladang, tapi juga untuk alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Dampak bagi Belanda, kultur stelsel sangat baik untuk negara Belanda, yaitu meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual Belanda di pasaran Eropa. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula hampir mengalami kerugian, tetapi pada masa tanam paksa mendapatkan keuntungan yang besar sekali. Selain dampak negatif, tanam paksa juga ada dampak atau sisi positifnya bagi rakyat Indonesia. Antara lain, 1. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. 2. Meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. 3. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan. 4.
penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa, seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan, dan pabrik serta gudang untuk hasil budidayanya. Kritik dari golongan liberal yang menghendaki tanam paksa dihentikan antara lain sebagai berikut. Mendapatkan kritik dari golongan liberal dan golongan humanis. Mereka mengkritik kerajaan Belanda telah melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumi putra dan menuntut agar sistem tanam paksa dihentikan. Kritik-kritik yang dilancarkan mereka akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Sistem tanam paksa akhirnya dihapus pada tahun 1870 dan digantikan dengan kebijakan baru yang dinamakan politik etis atau yang dikenal juga sebagai politik balas budi. Tokoh-tokoh penentang tanam paksa antara lain Edward Dawes Dekker 1820 sampai 1887. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, Lelang Kopi Perdagangan Belanda, dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. 2. Baron van Hövell 1812 dan 1870. Ia bersama Fransen van de Putte menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh ini juga berjuang keras menghapus sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. 3. Fransen van der Putte 1822-1902. Ia menulis Zwijger Contracten sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa. 4. Golongan pengusaha. Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.